penting ialah mental ya. Mari kita bangun mental dari sekarang. Kalau perlu kita bangun mentalnya mental besi ya. Besinya jangan besi hancuran, besi baja. Karena begini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama saya di Epita Channel. Mari kita belajar bersama, mari kita saling berbagi pengalaman antar kita sesama YouTuber pemula. Teman-teman, kali ini saya akan sedikit mengobrol atau berbagi tentang peralatan apa saja dan hal apa saja yang kita butuhkan sebelum kita memulai nge-YouTube ya. Sebelum kita memulai menjadi seorang YouTuber pemula, tentunya menuju menjadi seorang YouTuber ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru ingin memulai nge-YouTube atau baru ingin mulai menjadi seorang YouTuber pemula, tentunya menuju menjadi seorang YouTuber ya. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama ialah tentunya handphone lah ya. Sebenarnya banyak peralatan yang dibutuhkan, tapi kalau kita baru mau memulai tidak usah neko-neko dulu lah. Yang penting handphone saja dulu. Nah, untuk masalah handphone, misalkan teman-teman handphonenya RAM-nya cuma 2 GB atau kameranya pun tidak begitu jernih. Sedangkan banyak orang yang bilang kan harus RAM-nya besar, harus kameranya bagus, kameranya jernih ya kan. Lupakanlah dulu persoalan yang seperti itu ya. Yang RAM-nya harus besar, yang kameranya harus bagus, harus jernih. Hal yang seperti itu kita lupakan dulu. Yang penting kita mulai saja dulu dengan peralatan yang kita miliki ya. Dengan peralatan seadanya walaupun hanya dengan bermodalkan pas-pasan. Intinya kita mulai saja dulu ya, gak usah kebanyakan mikir. Siapa tahu dengan HP yang RAM-nya kecil, yang kameranya tidak begitu jernih, tidak begitu bagus, siapa tahu teman-teman itu lebih sukses duluan ketimbang kami yang sudah memulai terlebih dahulu ya. Karena rezeki itu kan Tuhan yang mengatur ya. Urusan rezeki itu kita tidak ada yang tahu kan. Siapa tahu teman-teman dengan bermodalkan pas-pasan, dengan peralatan seadanya, bisa lebih cepat sukses ketimbang kami yang sudah memulai duluan ya kan. Makanya untuk masalah handphone ini, gunakanlah handphone yang teman-teman miliki ya, tanpa membebani diri teman-teman sendiri. Karena ya kalau kita harus mengikuti cara seperti itu, harus RAM-nya besar, harus kameranya bagus, kameranya jernih ya kan. Ya kalau kita tidak punya, kalau kita harus memaksakan diri, berarti kan banyak jalan yang bisa kita tempuh ya kan, sehingga menjadi beban buat diri kita. Yang misalkan kita kredit handphone atau apalah ya kan, ya itu kan sama saja membebani diri kita sendiri. Nah, nantilah hal seperti itu kita lakukan kalau kita sudah sukses menjadi seorang YouTuber lah ya. Ya setidaknya kita sudah mempunyai penghasilan dari YouTube ya, dari Google AdSense ya kan. Itu terserah ya teman-teman, misalkan gaji pertamanya mau dibelikan handphone, mau digantikan handphone yang lebih bagus, yang kameranya lebih jernih, yang RAM-nya lebih besar, itu terserah ya, karena kita sudah mempunyai penghasilan dari YouTube. Tapi kalau kita baru mau memulai, ya lebih baik tidak usah neko-neko dulu lah. Kita gunakan saja dulu HP yang kita miliki ya. Kan kendalanya di memori ya. Ya emang sudah pasti kalau RAM-nya kecil pasti memorinya cepat penuh ya kan. Apalagi kalau kebanyakan aplikasi, kebanyakan video, ya sudah pasti itu akan cepat penuh ya. Tapi hal seperti itu mudah diatasi lah. Misalkan kita bisa hapus aplikasi-aplikasi yang sudah tidak kita gunakan, atau video-video yang lama yang jarang kita tonton lah ya. Kalau misalkan teman-teman merasa video lama itu ya istilahnya kenangan lah, memori yang tidak bisa dilupakan. Nah, kalau gitu kita bisa cari cara lain bagaimana supaya si video yang penuh kenangan ini tidak terhapus ya kan. Sebenarnya gampang saja kalau untuk masalah video. Teman-teman bisa menghapus video terbaru yang teman-teman buat ya kan. Misalkan teman-teman merekam video itu untuk diupload ke YouTube. Nah, ketika video itu sudah sempurna, ya sudah dicek, sudah bagus lah. Ketika sudah diupload ke YouTube, video yang ada di memori handphone itu bisa kita hapus ya kan, karena sudah diupload ke YouTube. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lakukan hal yang sama ya kan, menghapus video terbaru yang sudah kita upload ke YouTube. Simpel-simpel aja kan. Jadi tidak usah membebani diri kita sendiri. Nanti kalau kita sudah mempunyai penghasilan dari YouTube, dari Google AdSense, ya terserah kita mau beli handphone yang RAM-nya lebih besar, yang kameranya lebih bagus, lebih jernih ya kan, karena kita sudah mempunyai penghasilan dari YouTube. Nah, hal berikutnya yang kita butuhkan sebelum kita memulai nge-YouTube, sebelum kita memulai menjadi YouTuber pemula, yang tidak kalah penting ialah ilmu ya kan. Karena tidak bisa dipungkiri, ilmu ialah dasar yang paling utama dalam setiap pekerjaan ya, bukan nge-YouTube aja. Cuman kalau di sini kan kita sedang mengobrolkan
dunia per-YouTuban. Jadi hal yang kita butuhkan di sini ialah ilmu bagaimana caranya kita memulai nge-YouTube. Banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari ya, tentunya untuk teman-teman yang baru ingin memulai ini, tentunya yang harus dipelajari ialah hal seputar bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber pemula ya kan. Ilmu-ilmu itu bisa teman-teman dapatkan di para konten-konten kreator yang sudah mahir dan sudah berpengalaman lah ya. Sepak terjangnya di YouTube itu sudah jauh lah, sudah merasakan pahit manisnya menjadi seorang YouTuber ya. Teman bisa belajar di misalkan di channelnya Mbak Khairunisa Aldina, di channelnya Pak Insan Tutor, di channelnya Pak Timun Adioso, di channelnya Mas Jalan Sugik, di channelnya Bang Denjisi. Pokoknya banyak tutorial-tutorial yang mengajarkan seputar YouTuber pemula ya. Misalkan seperti yang saya sebutkan tadi ya kan. Teman-teman yang baru ingin memulai bisa belajar dulu di channel-channel yang saya sebutkan tadi ya, atau banyak channel-channel lain yang memberikan pelajaran seputar YouTuber pemula ya kan. Kalau saya kan di sini hanya berbagi pengalaman dan hanya memberikan saran saja ya. Tapi jika teman-teman ingin belajar lebih dalam, silakanlah kunjungi channel-channel besar istilahnya tentang seputar YouTuber pemula ya. Karena teman-teman ini kan baru mau memulai ya kan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memulai banyak kesalahan yang kita lakukan ya kan. Karena biar bagaimanapun juga ilmu itu penting ya teman-teman. Itulah salah satu hal yang harus teman-teman persiapkan sebelum memulai nge-YouTube ya. Satu, peralatan, gunakanlah peralatan seadanya tanpa membebani diri kita sendiri. Kedua yaitu ilmu ya, ilmu seputaran YouTuber pemula, dimana ilmu itu, pelajaran itu bisa teman-teman dapatkan di konten-konten kreator yang membahas seputar YouTuber pemula ya. Tentunya konten-konten kreator besar lah ya, seperti Mbak Khairunisa Aldina, Pak Insan Tutor, Mas Timun Adioso, Bang Dendisi. Banyak lah, pokoknya banyak dah para konten-konten kreator besar yang membahas seputar YouTuber pemula. Nah, hal yang tidak kalah penting nih yang harus teman-teman persiapkan sebelum memulai menjadi seorang YouTuber pemula, selain dari peralatan dan ilmu, yang tidak kalah penting ialah mental ya. Mari kita bangun mental dari sekarang. Kalau perlu kita bangun mentalnya mental besi ya. Besinya jangan besi hancuran, besi baja. Karena begini ya teman-teman, ketika kita sudah memulai nge-YouTube, tentunya kita akan mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk syarat monetisasi ya. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 12 bulan terakhir ya kan. Nah sekarang kan ada updatean terbaru untuk 2023. Jadi 4000 jam tayang itu bisa digantikan oleh 10 juta view lah, 10 juta penonton dari video short dihitung dari 3 bulan ke belakang. Jadi 1000 subscriber itu tetap, cuman untuk 4000 jam tayangnya bisa diganti dengan 1000 view dari video short ya. Mana saja yang lebih dulu tercapai, apakah 4000 jam tayang atau 10 juta view dari video short ya kan. Nah dalam mengejar 1000 subscriber ini, mental itu harus kita persiapkan. Karena begini, ketika kita akan menuju 1000 subscriber, teman-teman itu akan ngalamin yang namanya subscriber itu hilang ya. Istilahnya hilang timbul, hilang timbul. Jadi hilang, nanti ada lagi, hilang, ada lagi. Kadang hilang nggak kembali ya. Nah itulah makanya saya bilang persiapkan juga mentalnya ya. Kan setidaknya teman-teman sudah tahu ya kan. Oh berarti nanti ketika saya memulai YouTube akan terjadi subscriber hilang ya kan. Kita tidak usah ngomong kembali dulu ya. Kita menjaga pahitnya saja ya. Istilahnya kita akan mengalami subscriber hilang. Hal yang seperti itu hal yang sudah biasa di dunia per-YouTuban ya teman-teman. Apalagi untuk kita pemula nih yang subscribernya masih di bawah 1000. Tentunya hal itu akan selalu terjadi ya. Subscriber hilang itu akan selalu terjadi. Jangankan untuk kita yang masih di bawah 1000, bahkan untuk yang di atas 1000 pun kadang-kadang masih sering terjadi subscriber itu hilang ya. Makanya mulai dari sekarang saya berpesan kepada teman-teman, selain dari peralatan, ilmu, persiapkan juga mental untuk menghadapi subscriber yang sering hilang. Jadi supaya teman-teman itu tidak down nantinya kan, semangatnya tidak turun, semangatnya tidak hilang. Nah selain untuk menghadapi subscriber yang hilang, nah untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka juga kepada kita ya kan. Tidak bisa dipungkiri, walaupun channel kita itu channel kecil yang masih belajar, yang namanya hater itu pasti ada lah, yang namanya pemanas itu pasti ada ya lah. Walaupun channel kita channel kecil, apalagi misalkan channel kecil itu membahas tentang seputar YouTuber pemula ya. Padahal di sini saya istilahnya hanya sekedar berbagi pengalaman ya kan.
tapi pasti ada aja lah, harus bisa menyikapinya dengan sabar. Jadi itu ya teman-teman, sebagian kecil hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai nge-YouTube ya, sebelum kita memulai menjadi seorang YouTuber pemula. Yang pertama ialah handphone. Tidak usah membebani diri kita sendiri, gunakanlah handphone yang kita miliki, handphone yang seadanya lah ya. Walaupun itu RAM-nya kecil, gunakan saja dulu ya sementara. Nanti kalau kita sudah mempunyai penghasilan dari YouTube, dari Google AdSense, baru bolehlah kita ganti dengan handphone yang lebih sempurna lah ya. Yang kedua ialah ilmu. Karena kita itu baru memulai YouTube, carilah ilmu seputar YouTuber pemula ya. Ilmu yang membahas tentang YouTuber pemula. Ilmu itu bisa teman-teman dapatkan di para konten kreator besar yang membahas tentang seputaran YouTuber pemula. Sudah banyak sekarang konten-konten kreator besar ya, yang subscribernya ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan, yang membahas seputar YouTuber pemula. Teman-teman bisa belajar di situ ya, seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan Mbak Hoiruni Saldina, Bang Dendisi, Bang Insan Tutor, Bang Timun Adioso, dan banyak konten kreator yang lain yang membahas seputaran YouTuber pemula. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, marilah persiapkan mental sebelum kita memulai YouTube ya. Di samping untuk menghadapi subscriber yang sering hilang, agar kita jangan down, semangat kita jangan turun, agar kita jangan berputus asa menghadapi subscriber yang hilang, mental juga dibutuhkan untuk kekuatan kita dari serangan hater ya. Walaupun channel kita kecil, tidak bisa dipungkiri, terhadap channel yang kecil pun, apalagi kalau channel itu membahas seputaran YouTuber pemula, walaupun hanya sekedar berbagi, pasti yang namanya hater itu akan selalu ada. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan sedikit ada yang bisa dimanfaatkan. Ingat ya teman-teman, yang baru ingin memulai, tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, tidak ada proses yang mengkhianati hasil pula. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ingat, kesuksesan sedang menanti kita semuanya yang sedang berjuang keras. Teruslah berdoa, belajar, berusaha, sabar dan ikhlas, karena itu ialah sebagian dari kunci kesuksesan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon dimaklum, namanya saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa itu bersandar di diri saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-temanku semuanya, sesama YouTuber pemula.